lidah mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Kami akan melihat kemuliaan yang dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Akan banyak jiwa dituai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam satu nama yang berkuasa, dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Yesus. Mari semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Semua bersuka-cita. Amin. Mari kasih salam kiri kananmu. Say hi, katakan God is good all the time. All the time God is good. Amin. Tinggi nama-Mu dipuji. Amin. Lanjut sama bersuka-cita oleh pujian.
School. Maju ke depan, yuk kita akan berdoa sebelum masuk kelas untuk terima kebenaran firman Tuhan lewat guru. Kita boleh bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Saya minta Ibu Nur, kesaksiannya luar biasa kemarin untuk berdoa untuk anak-anak kita ya. Dia bersaksi tentang anak-anak Bapak Ibu dan saudara sekalian. Satu hal yang saya percaya, menjadi seorang gembala atau menjadi hamba Tuhan itu lebih kepada kalau tadi pagi saya dengar khotbahnya gini di Al-Fatihah. Kalau penginjil itu 10%, 90% yang dilihat istilahnya khotbahnya bagus, 10% orang nggak tahu. Tapi kalau gembala itu 90% yang dilihat bukan khotbahnya, yang dilihat khotbahnya itu cuma 10%, tapi adalah kehidupannya dan gitu. Nah, saya percaya, saya kenal sama Ibu Ruth ini udah bertahun-tahun bersama sang suami almarhum, dan bagaimana secara luar biasa dia bisa menyaksikan keluarganya, anak-anaknya sendiri bahkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita nih hamba-hamba Tuhan, anak-anak kita nih lost Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat Samuel yang luar biasa, yang dibesarkan Imam Eli aja hilang anak-anaknya. Nah, kita penting sekali. Nah, hari ini saya mau anak-anak ini didoakan sama Ibu Ruth ya, Ibu Ruth ya. Bagaimana Ibu Ruth bisa dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan kepada keluarganya. Sebelum kita panggil, saya diberkati hamba Tuhan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini ada tamunya di sini. Ketua BPD Batam, Ketua BPD Kepulauan Riau. Salah ngomong saya tadi Bapak Ibu semuanya kan gitu. Erwin, saya kembali sama Pak Irwan. Ini Pak Erwin, istrinya nggak akan kebalik. Bapaknya boleh kebalik. Nah, sebelum Pak Erwin membagikan kebenaran firman Tuhan, saya minta Guru berdoa untuk anak-anak kita ya. Oke, silakan. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan generasi saat ini. Kami berdoa Tuhan, di hadapan-Mu kami serahkan anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata biarkan anak-anak ini datang kepadamu, karena Tuhan Engkau nyatakan bahwa kerajaan-Mu ini adalah anak-anak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak sejak dini Tuhan, sejak dari kandungan kami serahkan kepadamu. Bapak terima kasih, Engkau memberkati orang tuanya, Engkau memberkati juga yang mengasuh Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau menyertai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ketika mereka sekolah, ketika mereka pergi kemanapun mereka ada, Tuhan Engkau menyertai. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang boleh mengajar mereka. Kami menyerahkan juga di dalam mereka juga boleh mengajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Engkau memberkati anak-anak dan dijauhkan dari segala sakit. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti setelah ini Pak Irwan satu pujian ini. Pak Erwin akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sorry Pak Erwin. Kan gitu. Nah, saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini, minggu-minggu ini, beberapa minggu kita diberkati Tuhan luar biasa. Silakan Ibu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Lagi sekali nyanyikan. Ku kagumi caramu
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh berkumpul dan duduk di hadirat Tuhan. Engkau yang telah hadir tengah-tengah kami, umat-Mu ya Tuhan. Mari pakai mulut bibir hamba-Mu berbicaralah Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu hari ini Tuhan yang datang Tuhan waktu mereka pulang tidak sama dengan waktu mereka datang. Firman-Mu yang memperbarui umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang menyembuhkan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Engkau berikan anugerah-Mu sehingga kami boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih Tuhan, rapi hamba-Mu dengan urapan baru, sebab kuat gagah hamba-Mu, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi aku Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kita siap dengan firman Tuhan. Kata bersama-sama, amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Pak Ivan, terima kasih Pak dan Ibu yang sudah beri kesempatan buat saya boleh menyampaikan firman hari ini. Saya Erwin Wijaya, saya datang gembala di Batam. Saya datang bersama istri saya, Sylvia, dan teman saya Pastor Gunawan dan Pastor Dema dan tinggal di Melbourne ini. Dan karena mereka lah saya dibukakan pintu ke tempat ini atas Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan sekali lagi. Saya kemarin di Sydney karena ada pertemuan dari MPL GBI. Nah, saya aslinya orang Jambi. Saya punya 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Yang paling gede baru 16 tahun, yang paling kecil itu 8 tahun. Jadi puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan boleh di PowerPoint-nya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan tentang menajamkan mata kapak. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita ini makanya kita kadang-kadang kurang tajam, kita itu tumpul saudara. Jadi hari ini saya berharap saudara pulang kita mengerti dan kita dipertajam oleh Tuhan. Oh ya, satu lagi saudara, saya juga senang berjumpa Ibu Ruth. Dari Batam, gak nyangka bisa ketemunya di sini Ibu Ruth, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang anak muda yang sedang lagi cari kerja. Nah, keahliannya adalah tukang tebang pohon. Jadi waktu dia cari kerja karena keahliannya tebang pohon, saudara, dia mendapatkan satu pekerjaan yang dia lihat dia bisa, mungkin ini betul-betul bisa, kalau bisa dia kalau apply mungkin bisa diterima. Jadi waktu dia ketemu dengan seorang mandornya tanya, kamu punya keahlian apa? Dia katakan, saya ini punya keahlian adalah tebang pohon. Oke, kalau gitu coba diuji dulu. Jadi dia mempertunjukkan, diperlihatkan bagaimana cara dia tebang pohon. Lalu dia menebang pohon, lalu manajer mandornya lihat dia, cara dia, wah ini bisa kerja, ini anak muda yang luar biasa. Oke, kamu boleh silakan masuk, nanti pas hari Senin kamu silakan masuk, datang dan kamu mulai bekerja. Nah, anak ini bekerja dengan luar biasa saudara. Hari Senin dia bekerja, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, dan hari Jumat terakhir dia langsung terima gaji. Lalu dikatakan besok kamu nggak usah masuk lagi. Dan anak muda ini begitu kagetnya, loh Pak, apa salah saya? Saya ini bekerja dengan keras, dengan betul-betul luar biasa dan semangat yang penuh. Dan Bapak ini waktu dengar itu dia juga menghargai anak muda ini. Dia katakan, iya, alasan kamu diberhentikan karena waktu hari pertama kamu kerja itu hasil kamu sangat bagus. Hari kedua sudah mulai turun. Hari ketiga mulai turun lagi. Dan tambah lama hasil kamu itu tambah sedikit. Jadi kamu nggak bisa bersaing dengan teman-teman kamu yang lain. Jadi alasan itu kamu diberhentikan. Tapi anak muda ini bilang, Pak, aku tuh bekerja, bahkan kalau Bapak bisa lihat cara kerjaku, aku tuh istirahatku pun kadang-kadang aku nggak ambil. Dan aku bekerja dengan begitu kerasnya. Waktu mandor ini dengar perkataan itu dalam tahu, dia tanya begini, anak muda, waktu kamu bekerja, ada nggak waktu kamu untuk mengasah mata kapak kamu? Dia kata, nggak ada Pak, karena aku mau bekerja dengan keras mendapatkan hasil yang banyak. Jadi ketahuanlah
Saudara, alasan dia tambah lama hasilnya tambah turun, karena ternyata dia nggak berikan waktu untuk mengasah mata kapaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kita itu sudah dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, karena semuanya sudah tercukupi, semua yang membuat kita kadang-kadang lupa untuk mengasah mata kapak kita, sehingga kita itu nggak sadar kalau kita itu tumpul. Kita itu sebenarnya sudah nggak maksimal lagi, saudara. Sementara kita tahu, wah Tuhan kita begitu besar, janji Tuhan begitu dahsyat. Tetapi karena kita nggak pernah berikan waktu kita untuk mengasah mata kapak kita, makanya kita itu hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, boleh coba diteruskan. Saudara, kitab Pengkhotbah itu sangat luar biasa sekali. Kitab Pengkhotbah 10 ayat 10 bilang gini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika besi, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, jika kapak itu tidak diasah, maka orang butuh banyak tenaga. Banyak hal, saudara, yang kita lakukan dengan hati yang betul, saudara. Tetapi karena tumpul, makanya kita itu nggak bisa maksimal. Dalam pelayanan juga seringkali seperti itu, karena kita nggak memberikan waktu untuk mengasah mata kapak kita. Di sini katakan begini, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ternyata hikmat itu menolong kita untuk bisa berhasil. Boleh lanjut lagi PowerPoint-nya. Next. Nah, saudara, ini bekas Presiden Amerika Abraham Lincoln, dia bilang begini, berikan kepadaku 6 jam untuk menebang sebuah pohon, dan aku akan habiskan 1 jam pertama untuk mengasah kapak. Saudara, jadi kita ini seringkali jadi anak Tuhan, kita ini tanpa sadar, kita itu tumpul. Kita maunya maksimal, tapi kita nggak bisa maksimal, karena ternyata kita tuh sudah tumpul. Karena kita nggak pernah memberikan diri kita untuk mengasah mata kapak kita. Boleh lanjut lagi terus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini kita sudah ada di bulan Agustus. Saya ini merasa seperti ini. Waktu itu makin hari makin berjalan begitu cepat, saudara. Tahu cepat sekali, minggu baru lewat, minggu lagi. Lalu Januari, Februari, Maret, April, lalu sekarang kita sudah ada di penghujung, di bulan Agustus, bulan 8. Sebentar lagi bulan ini habis. Makanya Alkitab bilang, kamu itu, ya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara, bangkit. Kamu jangan tidur, kamu jangan pikir waktu ini waktu yang dimana kamu tuh harus awake, harus bangun. Kalau enggak, saudara, dikatakan bangkitlah, percaya Kristus akan percaya atas kamu, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab katakan kamu harus bangun. Kamu lihat keadaan sekarang ini, kalau kamu nggak bangkit, nggak bangun, kamu tuh jadi seperti orang bebal. Banyak hal yang sudah kamu dengar, tapi kamu nggak lakukan apa-apa. Kamu sedang menyia-nyiakan suatu kesempatan yang Tuhan sedang berikan, karena kamu lagi tidur. Sekalipun kamu hidup, tapi kamu itu tidur karena kamu nggak sadar, saudara. Dan masakan kita mau habiskan waktu kita ini sudah 2025, habis lagi. Sementara kita tahu, saudara, saya tahu sesuatu di dunia ini ada 3 golongan manusia. Manusia pertama itu golongan manusia yang tidak tahu sesuatu sedang terjadi. Dia cuma hidup untuk dirinya sendiri. Cuma mikirin bahwa aku, anakku, keluargaku, usahaku, bisnisku, pokoknya ini semuanya berputar cuma kepada diri sendiri aja. Keluarga sendiri, aku sendiri, saudara. Tetapi ada golongan yang kedua, golongan yang tahu sesuatu sedang terjadi, tapi dia nggak lakukan apa-apa. Ini namanya golongan penonton. Dan golongan penonton ini banyak di gereja, saudara. Bukan di sini, saudara. Di tempat lain. Yang sudah dengar, tetapi tidak lakukan sesuatu. Dia cuma nonton aja. Tetapi ada golongan ketiga yang saya tahu yang hari-hari ini sedang dicari oleh Tuhan, yaitu golongan yang tahu sesuatu sedang terjadi dan dia ada di dalamnya, dan dia betul-betul melakukan apa yang menjadi bagian dia. Nah, inilah yang tadi Alkitab ini bilang, kalau kamu nggak bijaksana, kamu akan jadi orang bebal. Kamu tahu ini zaman yang sangat mengerikan, zaman yang apa, tapi kamu tetap hidup biasa aja. Nggak ada gairah, nggak ada apa, pokoknya fokusnya cuma diri kita sendiri dan segala sesuatu.
kita nggak lihat apa yang Tuhan mau, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh lanjut lagi. Berapa bulan yang lalu, bulan Juli, saya baru dari Papua, saudara, menghadiri satu konferensi di Papua. Itu judulnya Ignite the Fire, untuk menyalakan apinya Papua, dari Papua ke bangsa-bangsa. Karena sudah tahu Papua ujung Indonesia itu sedang bergerak. Nah, salah satu pembicaranya adalah Mark McLendon. Mark McLendon itu adalah direkturnya CBN Indonesia. Nah, di dalam presentasinya ada sesuatu yang sangat mengerikan, saudara, yang dia sampaikan karena dia bergerak di bidang media, televisi. Jadi dia mengikuti perkembangan yang sangat mengerikan, dan saya percaya kita juga sudah tahu. Dia katakan begini, tahun 2023, tahun 2025 ini eranya sosmed, di mana sosial media itu sangat berperanan sekali, dan khususnya AI, saudara. AI di situ dikatakan melakukan tugas yang mirip dengan tugas manusia, yang sekarang ini bahkan saudara mau cari korban tinggal tanya aja, keluar saudara. Saudara AI. Tetapi kemudian itu 2023, lalu dia ramalkan di dalam 2027-2028 AI ini sudah berbeda lagi. AI akan setara dengan manusia, mampu belajar dan menerapkan kecerdasan dalam berbagai tugas, mulai matematika dan sebagainya. Lalu dia ramalkan lagi 2031 saat itu ke atas, AI akan melampaui kecerdasan manusia di semua bidang. Jadi saudara lihat, kalau kita nggak ngikutin ini, kita ketinggalan. Gereja juga demikian, saudara. Dan kita ini berada di dalam zaman yang sangat mengerikan. Boleh lanjut lagi, saudara, yang ternyata sudah diramalkan oleh Daniel. Dalam kitab Daniel, dia katakan Daniel 12, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ini betul sekali, saudara. Pengetahuan bertambah, kita ketinggalan, nggak bisa lagi ngikutin, saudara. Nah, tetapi dengan pengetahuan yang bertambah ini, yang membuat manusia ini betul-betul tambah susah atau sebaliknya, saudara. Tetapi saudara lihat, ternyata saudara lihat, saya cari tahu, saudara, di dunia ini kan saudara lihat semua ada data. Semua kan datanya ada. Lalu data itu memberikan kita informasi. Dari informasi itu kita dapatkan suatu knowledge. Tetapi untuk mengambil keuntungan dari knowledge itu diperlukan ternyata wisdom, saudara. Jadi hikmat tadi yang dikatakan untuk kamu bisa tajam itu diperlukan hikmat. Hikmat itu yang membuat kita tuh menjadi orang yang bijaksana, menggunakan waktu yang Tuhan berikan sama kita, sehingga kita bisa jadi orang yang tajam, melakukan apa yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Boleh lanjut lagi. Nah, pertanyaannya sekarang itu, saudara, what is wisdom? Apa itu hikmat? Kenapa hikmat itu sangat penting sekali? Karena tadi dibilang ini, untuk bisa berhasil diperlukan hikmat. Jadi sebenarnya apa itu hikmat dan apa yang membuat hikmat itu sangat penting? Tentu sangat penting karena jawabannya tadi sudah dikasih tahu, Pengetahuan bab 10 ayat 10. Kalau kamu ingin berhasil, kamu perlu hikmat. Nah, hikmat itu apa? Nah, yang antik sekali, boleh lanjut lagi. Dalam bahasa Indonesianya, hikmat itu saudara lihat, kamus bahasa Indonesia, hikmat itu artinya kebijakan, kearifan. Lalu arti selanjutnya kata hebat sekali, kesaktian, saudara. Jadi kalau saudara punya hikmat, saudara disamakan dengan orang yang sakti. Karena dengan hikmat itu kan dipakai untuk mengambil satu keputusan. Dalam kehidupan ini, mau di Indonesia, mau di Australia, semua kita berhadapan dengan satu keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Ada keputusan yang nggak penting, tetapi ada keputusan yang sangat penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, disitulah diperlukan yang namanya hikmat, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak salah ambil keputusan. Saudara lihat, hikmat berarti kebijaksanaan atau kearifan. Selain itu juga punya hikmat sebagai kesaktian atau kekuatan gaib. Ini sesuatu yang aneh loh, saudara. Saya sekali cari tahu, kok aneh sekali. Kamu sebagai bilang hikmat itu adalah sesuatu yang kekuatan gaib, sesuatu yang sakti, yang buat orang itu pokoknya hidupnya berhasil, apa segala sesuatu, kayak ada sesuatu, kayak orang bilang ada pengaruh, ada backingan, ada sesuatu. Kan ini kan kesaktian, berarti ada kekuatan gaibnya. Nah, apa maksudnya? Sudah lihat, bangsa Indonesia aja bisa seperti itu. Nah, coba lanjut lagi, saudara. Bahkan saudara lihat dalam Amsal bilang begini, Amsal 8.
Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Lalu hikmat ini, Amsal 9 bilang, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Siapa yang tulis ini? Salomo. 12, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri, jikalau engkau mencemooh. Jadi kalau kamu jadi orang bijak, kebijakan itu ternyata menguntungkan kamu sendiri, saudara. Jadi hikmat ini sangat kita perlukan. Apalagi kita ini anak Tuhan kan, setiap hari kita harus mengambil suatu keputusan. Nah masalahnya saudara harus tahu, dalam hikmat yang sangat penting ini, karena dia lihat hikmat bisa memperpanjang umur. Hikmat itu lebih daripada permata. Yang tulis siapa? Salomo. Berarti Salomo ngerti hikmat ini sangat penting sekali. Makanya dia bisa tulis kitab Pengkhotbah, dia tulis Amsal. Dia menjadi orang dikatakan yang sangat berhikmat. Tetapi kita tahu, pelajarin kehidupan Salomo, dia orang yang mati muda, saudara. Karena dia tidak lakukan apa yang dia percayai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, terus ternyata kenapa hikmat itu sangat penting, saudara? Karena ternyata saudara lihat, hikmat itu ada dua, hikmat dunia atau hikmat Tuhan. Yang kita punya sehari-hari, yang mungkin saudara berhasil, mungkin saudara juga nggak dekat sama Tuhan, atau orang dunia bisa berhasil karena mereka punya hikmat. Tetapi saudara lihat ternyata hikmat itu ada dua, hikmat dari Tuhan atau hikmat dunia, saudara. Jadi saudara lihat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi saudara lihat pertentangannya, hikmat dunia, orang dunia nggak kenal Tuhan, dia punya hikmat juga, makanya dia juga berhasil. Tapi berhasil seperti apa, saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan, lalu dari mana hikmat ini kita peroleh? Nah kita lihat dulu, boleh lanjut lagi. Nah hikmat dunia ini, saudara-saudara bisa dapatkan dari apa? Pikiran. Kita belajar, kita mikir nih, wah kita ini gak perlu ada Tuhan, kita mikir aja, ini gini, keputusan gini-gini, kita bisa analisa. Lalu muncullah hikmat sehingga kita bisa ambil keputusan. Lalu yang kedua, saudara, hikmat dari dunia ini bisa dapatkan dari pengalaman. Pengalaman yang kita dulu pernah gagal, jadi kita nggak mau gagal lagi. Itu kita belajar. Atau orang tua kita yang mengajarkan, kamu begini loh nak, kalau mau usaha begini, lalu kalau berkeluarga seperti ini. Nah hikmat itu ngalir, lalu waktu kita berkeluarga kita nggak mau gagal seperti orang tua kita, misalnya kita lakukan. Tetapi ingat, itu hikmat dunia. Hikmat dunia nggak menjamin keberhasilannya, saudara. Lalu kemudian dari mana lagi? Dari pengetahuan yang tadi itu, saudara, yang begitu banyak, saudara, kita cari, mau saudara googling, mau cari apa, banyak sekali. Saudara, pengetahuan dapat dari apa? Dari mendengar, dari membaca, dari melihat peristiwa. Orang punya pengalaman sehingga dia menjadi orang berhikmat. Tetapi ingat baik-baik, ini masih batasan hikmat dunia. Yang kita mau itu adalah hikmatnya Tuhan. Tadi saudara ingat, kamus bahasa Indonesia bilang begini, ini seperti kekuatan gaib. Tapi mereka nggak mengerti untuk mendeskripsikan hikmat Tuhan itu. Tetapi saudara, ternyata saudara lihat kalau hikmat dunia ini, terus lanjut lagi. Nah saudara lihat, di dalam Alkitab itu ternyata ada satu hikmat yang datang dari Tuhan. Inilah yang menjamin saudara menjadi orang berhasil. Ternyata ditulis di situ, the spirit of wisdom. Kalau itu the spirit of wisdom, jadi hikmat ini bukan cuma pengetahuan aja, tetapi the spirit of wisdom ini seperti sesuatu yang gaib itu tadi, saudara. Nah siapa yang gaib ini? Kalau saudara baca ayat-ayatnya, saudara lihat, haruslah Keluaran, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Siapa ini hikmat itu? Itu kan Roh Kudus. Hikmat itu lalu diinikan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian. Jadi dari zaman dulu aja, waktu Tuhan suruhkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan suruh mereka bangun tabernakel itu, pondok itu, lalu segala perlengkapannya dibuat pun dengan secara excellent. Karena Tuhan punya selera yang sangat luar biasa. Saudara lihat, kalau saudara pernah masuk ke istana atau mana, semua peralatan itu kan canggih-canggih semua. Nah, Tuhan juga begitu, karena dia layak, dia Tuhan. Jadi dikatakan, aku yang memperlengkapi mereka dengan roh hikmat, dengan segala sesuatu, sehingga dia bisa membuat excellent, punya yang luar biasa. Nah, kalau saudara baca ayat-ayatnya,
Bahkan saudara, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Yesaya 11, suatu tunas akan keluar, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat. Yesus bilang, saudara. Lalu kemudian Efesus, roh hikmat. Nah, siapa itu yang namanya the spirit of wisdom ini? Ternyata 1 Korintus 1:30 bilang ini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Jadi spirit of wisdom itu adalah rohnya Kristus sendiri, saudara. Inilah yang harus ada dalam setiap kita, saudara. Roh hikmat yang menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana, yang membuat kita punya keputusan itu berbeda dengan yang dunia punya. Dan inilah jaminan keberhasilan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus boleh lanjut lagi. Jadi the spirit of wisdom inilah yang harus kita miliki, sehingga kita bisa menggunakan waktu yang tidak banyak ini untuk redeem the time. Tuhan bilang, kita ini jangan ngabisin waktu asal-asal, tetapi bagaimana waktu yang Tuhan berikan kita bisa tebus. Jadi gimana caranya supaya kita ini menjadi manusia yang berhikmat, supaya kita ini bisa menjadi orang yang tajam, saudara, bukan tumpul, saudara, tetapi orang yang betul-betul mempunyai hikmat. Nah, ternyata di Alkitab itu mengajarkan. Yang pertama, coba lanjut lagi. Nah, ternyata bagaimana hikmat itu kita bisa minta melalui kehidupan doa kita. Itulah sebabnya kita bilang begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Amsal 26. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhan yang memberikan hikmat, makanya kita harus minta. Saya seringkali setiap kali berdoa, Tuhan berikanlah saya ini hikmat. Karena saya sebagai gembala, saya sebagai ketua BPD, saya harus ambil keputusan rumah tangga, segala hal. Saya selalu minta, Tuhan, saya perlu hikmat Tuhan. Saya perlu untuk mengambil satu keputusan, sehingga keputusan saya ini bukan asal-asalan, tapi betul-betul Engkau yang harus pimpin, sehingga keberhasilannya itu 100%. Amin. Jadi roh hikmat itu, saudara ingat waktu Salomo itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia masih muda, dia pernah bermimpi. Lalu Tuhan tanya sama dia, Salomo, apa yang kamu minta? Sebagai anak muda harusnya bisa saja dia minta, Tuhan, aku mau jadi raja, aku mau jadi kaya, aku mau jadi sukses, jadi apa? Tapi Salomo nggak minta begitu. Salomo bilang, Tuhan berikan aku hikmat sebagai pemimpin, sehingga aku bisa memimpin bangsa yang besar ini untuk masuk dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, ternyata itu menyenangkan Tuhan dan Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia menjadi pemimpin yang bijaksana, memimpin bangsa yang besar. Makanya di era Salomo itu, saudara, nggak pernah baca itu ada perang, nggak ada perang, saudara. Semuanya damai. Kenapa? Karena dia memimpin dengan bijaksana, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini menjadi satu pengalaman bagi saya, saudara. Boleh lanjut lagi. Nah, 2006, 2005 saya tuh di Singapura, saudara. Saya waktu itu gembala, mengembalakan young adults di bawah Bethany Church Singapura. Pada waktu itu Bapak Johan Handoyo, saudara. Jadi kakak saya Pak Irwan itu rintis gereja di Batam 2005. Lalu 3 bulan gereja itu dirintis, dia minta sama pendetanya yang jadi pendeta waktu itu, gembalanya, akhirnya balik ke Melaka. Jadi kosong di situ. Kakak saya ini bilang sama Pak Johan, kirimlah Erwin ke Batam jadi gembala. Lalu Pak Johan ngomong sama saya, kakakmu minta kamu untuk gembalakan. Saya itu marah sekali, saudara. Batam itu saya nggak suka sama Batam, saya nggak suka sama kota itu, saudara. Saya lagi nunggu kapan diutus ke Amerika, saudara. Dikirim ke Batam, pulang, bagi saya Batam itu seperti tong sampahnya Singapura. Saking dekatnya, semua barang-barang Singapura tuh dibuang, yang nggak suka mereka buang ke Batam. Di Batam jadi pasar secondnya besar sekali, saudara. Jadi tong sampahnya saya nggak suka. Saya bilang, kenapa kakak saya ini kepo sekali, ya? Saya lagi nunggu gini. Tetapi kemudian waktu saya berdoa, Tuhan bilang, aku yang buka pintu buat kamu. Jadi saya, oke, Tuhan buka pintu, saya nggak tanya lagi. Saya bilang, oke Tuhan, saya siap, saya pindah ke Batam. Jadi 2006 Januari saya membalakan. Nah, ini gerejanya, saudara. Di depannya ini ada pasar. Jadi kalau kita agak siangan dikit itu sudah penuh pasar. Lalu
Kalau mau cari gereja ini susah, saudara. Itu mungkin kalau ada map, Google Map pun nggak bisa ketemu, saudara. Karena bersaing dengan orang pastor dan sebagainya. Nah, ini diresmikan 16 Oktober 2005. Tetapi kemudian waktu Tuhan mulai ajarkan sesuatu, saudara, itu 2005 diresmikan. Saya Januari 2006 diutus ke sana, saya mulai mengembalakan. Lalu Tuhan mulai melakukan sesuatu. Kami mulai mendapatkan tanah, boleh lanjutkan lagi. Nah, kita beli tanah, saudara. Tanahnya itu pun antik. Ada 16 sertifikat di atas tanah. Nama tanahnya itu Eden Park. Ini nggak mungkin jadi gereja, karena ini harusnya jadi perumahan. Karena sudah ada 16 sertifikat. Tapi cara Tuhan yang ajaib itu kita bisa beli, dan uang kita pada waktu itu nggak cukup, saudara. Jadi kita beli dengan cicil, dan Tuhan bikin mujizat. Dari situ saya sudah melihat ini tanda Tuhan sudah bergerak. Tapi saya perlu hikmat. Gimana caranya supaya saya bisa bangun gereja? Duit nggak ada, jemaat masih sedikit, saudara. Lalu saudara, saya suruh gambar. Saudara lihat gambarnya seperti ini, saudara. Gambarnya seperti ini, lihat gambarnya aja. Jemaatnya masih sedikit. Gambar seperti ini, duitnya nggak ada. Gimana caranya bisa bangun seperti ini? Disitulah saya perlu hikmat Tuhan untuk bagaimana melangkah. Kan Tuhan bilang kayak gini, kalau kamu melakukan sesuatu, kamu hitung-hitungan dulu supaya jangan sampai di tengah jalan kamu stop. Kan perlu sangat hikmat. Saudara bayangkan ini kayak gini, bangun gereja kita tuh masih di ruko, tiba-tiba punya tanah dan gambarnya sudah jadi seperti ini, saudara. Tapi disitulah diperlukan hikmat, saudara. Yang mana saya ini harus belajar untuk mempertajam diri, untuk betul-betul mendengarkan Tuhan. Lalu waktu mau mulai bangun, kita kumpulkan duitnya, dan duitnya cuma ada, coba geser lagi, terus lagi 1,5 miliar uang gereja. Mau bangun yang waktu itu puluhan miliar punya. Jadi kayaknya tuh nggak mungkin punya. Disitulah diperlukan hikmat, saudara. Hikmat bagaimana cara membangunnya seperti ini, bagaimana caranya. Jadi saudara tahu Tuhan kasih saya hikmat gimana caranya. Kalau perusahaan selalu ada anggarannya disiapkan. Kita gereja nggak punya anggaran. Jadi Tuhan kasih hikmat saya, Pak. Kamu nabur dulu. Saya nabur setiap bulan renovasi gereja-gereja yang ada di Batam. Setiap bulan saya renovasi. Sampai dalam 2 tahun saya renovasi hampir 40 gereja di Batam juga. Baru setelah mulai renovasi, kita bangunkan gereja di Brimop, kita bangunkan. Kita nggak ada duit mau bangun, tapi kita keluar terus. Karena Tuhan ajarin, ini loh, kalau kamu mau ikutin Tuhan, kamu ikutin caranya Tuhan, jangan caranya dunia. Dan kebalikan, cara dunia kamu mau kaya, kamu hemat hemat-hematnya. Cara Tuhan, kamu tabur. Saudara, hikmat Tuhan mengalir, saya nabur setiap bulan, saya renovasi sampai 40 gereja lebih. Saudara, lalu kumpulkan uang baru uang gereja 1,5 miliar. Lalu baru saya umumkan. Saya bilang begini, waktu umumkan. Saya pikir dulu namanya kalau bangun gereja itu pendetanya yang setengah mati, susah, saudara. Pendetanya yang harus berdarah-darah, itu dulu, saudara. Jadi saya pikir seperti itu. Sampai Tuhan ajarin saya begini, kamu kalau bangun gereja bukan seperti itu caranya. Kamu bikin proposal, orang mau bangun, kamu mau bangun proposal. Gerejanya bagus gini, kamu minta-minta. Orang nggak mau sumbang, saudara. Yang orang mau sumbang gereja yang sederhana. Gereja yang model kayak gini, mana mau kamu mau bangun gini, duit nggak ada ya kamu tanggung sendiri atau ubah gambarnya. Tapi Tuhan, saya percaya karena di Batam itu berbeda, saudara. Batam itu banyak sekali wihara tempat ibadah yang lain non Kristen yang gede-gede. Jadi waktu saya pertama kali ke Batam, saya itu tertantang sekali. Saya bilang, Tuhan, ini kan tanah Tuhan, ini kan pulau Tuhan punya. Kenapa kok wihara yang besar-besar? Kok tempat ibadah, kamu punya rumah, mana Tuhan? Kasih saya kemampuan sehingga saya bisa bangun rumah bagi kemuliaan Tuhan, supaya orang bisa tahu Tuhan Yesus itu sangat dahsyat sekali. Itu doa saya, saudara. Dan Tuhan ajarin, kita nggak punya dana, nggak punya uang, lalu gimana kita sudah nabur, lalu pada waktunya saya rasa ini saatnya membangun. Kita mulai bangun, lalu waktu kita mau mulai bangun pun saya diajar Tuhan, kamu kasih tahu, saya kasih tahu sama jemaat yang dikasih kita akan bangun gereja ini perlu dana yang besar. Tetapi saya mau kasih tahu, semua dananya itu sudah tercukupi. Wah, kaget semua, sudah coba tepuk tangan semua tercukupi. Cuman ada cumannya, berita kurang bagusnya, dananya masih nyangkut di dompet Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau bangun ini, Tuhan mau berkatin kita, tetapi saudara harus menabur. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih proyek,
berarti Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan harus memberkati jemaatnya. Amin. Iya kan, kalau Tuhan sudah kasih, karena saya sudah lihat tanda-tandanya, ini Tuhan bergerak, jadi saya nggak boleh ketinggalan, saudara. Jadi di situ diperlukan hikmat untuk bergerak. Lalu kita mulai bangun lah, terus lanjut lagi. Nah, saudara, mulailah kita lagi lanjut bangunnya. Waktu IMB-nya sudah dapat, ini pun mujizat, IMB-nya bisa dapat, saudara. Gereja kayak gini bisa dapat IMB, itu mujizat. Di Batam itu juga 19 Januari 2015 kita mulai bangun. Waktu kita mulai bangun waktu bangun yang ini, saya mulai bangun, saya berpikir, nanti kalau suatu hari pelayannya berkembang, gedungnya nggak cukup. Nah, gedung yang kalau saudara lihat sebelah sini, ini kan 5 lantai, nggak cukup. Jadi mumpung ini belum terlambat, saya bilang kita harus ubah yang gedung fasilitas, harus bikin lebih tinggi lagi. Dibikinlah jadi 7 tingkat, tapi duitnya tuh belum ada, saudara. Kita bangun tuh betul-betul dengan iman, dengan segala sesuatu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dengan hikmat itulah tadi bilang, hikmat itu bikin kamu berhasil, saudara. Jadi waktu gambarnya diubahlah jadi yang sebelah sini gambarnya, saudara. Ini gambarnya. Nah, teruslah, singkat cerita, terus lanjut. Nah, kemudian saudara, ada gambar satu lagi ya? Ada gambarnya? Oke, nggak apa. Yang kedua tadi, silakan. Nah, saudara, kita simpan dulu nanti saya tunjukkan. Yang kedua, saudara, hikmat yang pertama tadi kita harus berdoa, kita minta sama Tuhan. Ya, Tuhan mulai ajari. Kalau kita minta, Tuhan pasti ajari. Begini jalan-jalannya. Yang kedua, saudara harus jalan dengan Yesus. Nah, ini bicara soal relationship, saudara. Tentang saudara mengenal Tuhan. Saudara tahu di Yeremia bilang begini, yang aku mau kamu tuh mengenal dan memahami aku. Bukan cuma saudara tahu tentang Tuhan, saudara secara intelektual, tapi saudara harus mengalami Tuhan. Dua hal itu bikin saudara menjadi orang Kristen yang kuat, memahami dan mengenal Tuhan. Nah, ini bicara soal relationship. Saudara lihat Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, untuk membangun gedung yang seperti itu dengan biaya yang dengan iman itu nggak mudah, saudara. Saya harus belajar memikul ini proyek dari Tuhan atau bukan. Nah, begitu juga dengan saudara kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu letih lesu, kamu berberat, kamu datang kepadaku. Tapi bukan cuma datang, kamu harus pikul kuk yang kupasang. Masalahnya banyak orang datang sama Tuhan, tapi nggak mau pikul kuk yang Tuhan pasang. Nggak mau jalan sama-sama Tuhan. Kita suka jalan sendiri, cuma minta Tuhan berkatin aku. Tapi semua keputusan kita yang ambil, saudara. Tetapi Alkitab bilang kamu harus jalan sama aku. Kalau kuk seperti ini, saudara lihat, itu seperti ada kuknya seperti sapi atau kerbau yang jalan sama-sama seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi mau nggak mau, saudara, kalau kita mau berhasil, mau jadi orang yang berhikmat, saudara harus belajar jalan sama Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Betul-betul saudara harus bangun relationship dengan Tuhan. Jadi saudara terus lanjut lagi dalam proyek ini, apa yang saya lakukan, saudara? Saudara, saya minta sama impronya 2 kontainer. 1 kontainer untuk kantor gereja, tapi 1 kontainer lagi namanya prayer room. Jadi menara doa saya di gereja pindah ke kontainer. Kita doa. Karena saya tahu untuk bangun rumah Tuhan itu gak gampang. Banyak peperangan rohaninya. Jadi saudara, kita harus masuk ke sini untuk belajar, untuk jalan sama Tuhan, untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi mungkin saudara jarang sekali orang punya proyek ada di sini kita taruh 2 tempat. Jadi setiap kali mau bocor, saya selalu berdoa, berdoa, dan saya selalu datang ke sana untuk terus membicarakan sesuatu yang baik, yang positif. Nah, saudara lihat ini kan rumah Tuhan, ya. Nah, coba lihat lagi lanjut. Nah, ternyata saudara, Pimpro saya ini, waktu dia mulai bangun gereja ini di Pimpro, dia pun diberkati oleh Tuhan, sehingga dia juga punya proyek sendiri yang besar-besar. Nah, saya nggak tahu ternyata saudara,
waktu gereja kita sudah jadi, yang kontainer doa yang saya punya pakai di gereja itu ternyata disimpan sama dia. Dan kemudian waktu dia sekarang ini lagi bangun proyek yang besar ini, hampir 1T ini, 3 gedung ini, dan saudara tahu dia bawa kembali itu kontainer, ternyata yang dulu dipakai di gereja ditaruh di proyeknya dia, saudara. Jadi waktu saya datang diminta doa, saya lihat begini, saya lihat wah orang ini ternyata berjalan dan dia juga mau mengikuti, mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi dia taruh di proyeknya ini dan dia bilang, Pak Gembala, ini proyek ini saya ini takut juga, saya itu juga, tolong doakan. Dan saya datang, saya kaget ternyata ada kontainer doa juga, saudara, yang dulu pernah ada di gereja, disimpan sama dia, sekarang ditaruh di proyeknya. Jadi ini seperti satu contoh orang itu berjalan sama Tuhan. Nah, terus lanjut lagi, dan singkat cerita gereja yang tadi dibangun dengan iman modal 1,5 miliar jadi sekarang, saudara. Nah ini kalau saudara ke Batam, sore-sore itu ada tulisan Yesus, haleluya. Ya, 8 tahun saudara. 8 tahun dari 1,5 miliar, Tuhan itu betul-betul seperti yang tadi saya sudah ngomong, ternyata itu nubuat. Ini semua kamu yang tahan, sekarang kamu lepasin berkat-berkatnya ngalir dan bangunlah gerejanya. Saudara, lalu ini bisa muat 2.500 yang ini. Jadi ini gedung fasilitasnya ada 7 lantai. Terus lanjut lagi. Nah ini kemarin 2023 diresmikan oleh Pak Niko, Pak Ivan, ini dia Pak Niko. Lalu terus lanjut. Nah ini dalamnya. Jadi betul-betul saya melihat sendiri, kami sendiri lihat suami istri dan lihat wah ini betul-betul Tuhan sendiri yang betul-betul melakukannya. Jadi saudara lihat, untuk bisa berhasil diperlukan hikmat Tuhan. Dan kita bisa minta sama Tuhan, kita berjalan sama Tuhan. Lalu kemudian terus lanjut lagi, saudara. Yang ketiga, saudara lihat, ini yang kita perlukan. Kalau saudara mau jadi orang yang tajam, saudara lihat. Permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bahasa Indonesia Sari bilang begini, untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Saudara, takut akan Tuhan itu beda sama cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Takut Tuhan sama cinta Tuhan itu seperti keping mata uang yang harus jalan berbarengan. Banyak orang yang cinta Tuhan, kalau ditanya cinta Tuhan, tapi takut Tuhan belum tentu. Takut Tuhan itu seperti rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga membuat kita waktu